Bahagia itu dicari atau diciptakan? Apa sih bahagia? Kenapa kita mesti bahagia? Bagaimana caranya agar kita bahagia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Inur Tiffany di Ruang Bening. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bahagia. Standar kebahagiaan seseorang berbeda-beda. Ada yang bahagia jika kecukupan dalam hal finansial, ada yang bahagia ketika menjabati posisi tertentu, ada juga yang bahagia jika memiliki popularitas. Masing-masing individu berbeda dalam pemaknaan bahagia. Secara umum, bahagia didefinisikan sebagai perasaan yang senang sehingga melahirkan rasa puas dan juga ketenangan batin. Hal ini melahirkan yang namanya emosi positif. Sebenarnya bahagia itu dicari atau diciptakan sih? Sebagian besar orang mencari kebahagiaan karena mereka menganggap bahwa bahagia itu perlu dicari. Sejatinya bahagia itu berasal dari dalam diri sendiri, teman-teman. Jika diri kita merasa sudah cukup bahagia, pasti tidak akan mencari kebahagiaan di luar sana. Apa sih ciri-ciri orang yang bahagia? Yang jelas senang dan juga tenang dalam menjalani kehidupan. Pentingnya apa sih bahagia? Yuk kita bahas ya. Yang pertama, dengan bahagia maka kita menjadi mandiri. Kenapa menjadi mandiri? Karena kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, kemudian seseorang yang kita percaya tersebut berkhianat atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, pastinya tentunya kita kecewa dan lahirlah ketidakbahagiaan. Nomor 2, kenapa kita perlu bahagia atau penting bahagia? Yang kedua, dengan bahagia maka kita merasa puas dan juga merasa cukup, tidak iri dengan orang lain. Yang ketiga, dengan bahagia badan kita menjadi lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Karena ketika kita bahagia, dalam tubuh kita itu mengalir hormon yang namanya endorfin dan juga dopamin. Meningkatnya kedua hormon ini berakibat pada kerja dari sel-sel tubuh kita yang maksimal. Dengan demikian tubuh menjadi lebih sehat. Nah, yang tak kalah pentingnya kenapa kita perlu bahagia dan harus bahagia ya. Yang terakhir adalah meningkatnya kesejahteraan hidup. Kenapa? Karena dengan bahagia kita menjadi lebih termotivasi dalam hidup dan juga menjadi lebih percaya diri. Oke, secara garis besar saya merangkum dalam 3 kenapa orang tidak bahagia. Yang pertama, karena besarnya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, banyaknya keinginan tidak diiringi dengan kebersyukuran. Dan yang keempat, terlalu menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. So, apa tips-tipsnya bahagia? Yang nomor 1, karena bahagia itu berasal dari dalam, kita ciptakan sendiri. Mulailah tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada siapapun ataupun kepada orang lain atau seseorang ya. Jadi tidak perlu menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Kita cukup bahagia ketika kita merasa sendiri pun kita sudah cukup bahagia, karena bahagia itu diciptakan dari dalam. Nah, yang kedua tipsnya adalah
perbanyak menikmati hidup daripada perbanyak keinginan. Jadi turunkan keinginan dan perbanyak menikmati hidup. Nah, jadi rumus dari kebahagiaan adalah enjoying dikurangi wanting. Jika enjoynya lebih banyak daripada wantingnya, otomatis kita menjadi lebih bahagia. Tapi kalau enjoyingnya kita rendah dan wantingnya kita tinggi, otomatis jadi minus ya. Minus itu artinya semakin banyak wanting dibandingkan dengan enjoying, berarti sedihnya semakin berlebih. So kalau pengen tidak sedih atau pengen bahagia, perbanyaklah menikmati hidup atau enjoying dibandingkan memperbanyak keinginan ya. Dan yang selanjutnya tipsnya adalah hiduplah lebih sederhana. Masih berkaitan dengan tips yang tadi saya bahas terkait dengan wanting. Kenapa hidup lebih sederhana itu bisa melahirkan kebahagiaan? Karena kita menurunkan wanting, teman-teman. Wanting itu kan sesuatu yang kita inginkan. Nah, belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, ketika kita hidup lebih sederhana, kita membeli sesuatu karena memang kebutuhan, bukan karena keinginan. So pastinya kita tidak akan cepat merasa sedih ya. Artinya dalam hidup kita pasti akan bahagia gitu. Karena kita sudah merasa cukup dengan apa yang sudah kita punya dan menikmati hidup yang sekarang kita miliki. Bukan berarti dengan demikian kita kemudian putus asa ya, ataupun tidak semangat dalam menjalani hidup. Tetap semangat, tapi kita tetap menjaga yang namanya tidak memperbanyak keinginan yang keinginan tersebut bukanlah kebutuhan. Seperti itu teman-teman, intinya kita bisa ngerem gitu ya. Nah, tips berikutnya adalah lakukan apa yang kita suka. Jangan melakukan hal-hal yang tidak kita sukai ya. Lakukan hal-hal yang kita suka, pasti hasilnya pun akan menakjubkan atau wonderful ya. Nah, tips selanjutnya yaitu perbanyak bersyukur. Banyak bersyukur, kenapa? Karena jika kita bersyukur maka Tuhan akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita. Sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur, maka energi negatif akan menarik dalam kehidupan kita dan kita menjadi tidak bahagia. Bagaimana caranya bahagia dalam 5 menit? Coba kita buat daftar list 5 orang yang ingin kita sampaikan terima kasih. Nah, jika sudah kita baca nama-nama tersebut dan kita renungi betapa masih banyak orang yang menyayangi kita, yang peduli dengan kita, itu melahirkan yang namanya kebersyukuran. Selain itu, menuliskan apa sih yang bisa kita syukurin hari ini, nikmat-nikmat Tuhan mana yang kita bisa syukurin pada hari ini. Kalau sudah kalian list, kalian baca dan kalian resapi pula betapa Tuhan sudah memberikan nikmat yang banyak ya. Hanya saja manusia seringnya melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. So, dari penjelasan saya sudah bisa disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah dimulai dari dalam diri. Jika dalam diri sudah merasa bahagia, kita tidak perlu mencari kebahagiaan di luar. Oke teman-teman, tulis di kolom komentar ya tanggapan dari video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.